Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku bakal ngejelasin gimana sih magang anak SMK yang jurusan multimedia atau biasa kita bilang dengan magang SMK multimedia. So, buat kalian penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Lebih akan bercerita tentang gimana aja perjalanan aku selama aku magang di SMK. Jadi otomatis aku tuh sebenarnya sebelum aku kuliah aku tuh udah pernah magang. Jadi karena aku anak SMK, kalian pasti akan merasakan yang namanya magang. Nah, sejauh ini yang aku tahu ya, anak magang SMK itu pasti di kelas 2 kayak gitu. Jadi kita tuh bakalan magang di kelas 2. Itu kalau nggak salah semester 2 ya guys, kita magang. Dan yang menurut aku agak membantu itu adalah perihal pencarian tempat magang. Jadi emang tempat magangnya itu dicariin sama guru kita kayak gitu. Jadi emang kayak udah ada list-listnya gitu loh. Jadi itu tuh kayak lebih mempermudah kita, kira-kira kita mau magang di mana kayak gitu. Kayak udah ada relasi gitu dari pihak sekolah kayak gitu. Jadi gitu sih waktu aku SMK. Kira-kira ada persiapan khusus nggak sih kak? Kalau nggak salah sih ada ya, kayak apa sih, sosialisasi magang kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah ya, soalnya udah lama banget. Jadi aku magang itu tahun 2016 guys. Jadi 2016 kalau nggak salah dari Februari deh kayaknya ya. Dari Februari aku magangnya kalau nggak salah ya waktu itu, soalnya itu udah lama banget, 2016. Pas awal-awal aku magang, jadi aku magangnya tuh di Padang dan itu tuh di studio foto kayak gitu kan. Awal-awalnya itu sama kayak waktu aku magang kuliah juga, kayak canggung, kikuk gitu kan, karena ya waktu itu kita bertiga kalau nggak salah dari SMK aku tuh bertiga magang di sana. Dan ternyata di situ tuh juga udah ada anak magang dari kota Solo. Jadi udah ada anak magang dari kota Solo. Mereka tuh kalau nggak salah udah mau selesai gitu kayak gitu kan. Jadi pas kita masuk sekitar 2 minggu setelah itu tuh mereka selesai. Tapi kita juga barengan sama salah satu anak Solo juga, yang kalau nggak salah dia 6 bulan deh magangnya kalau nggak salah. Jadi kita 3 bulan, dia 6 bulan kayak gitu. Jadi kita barengan lagi masuk sama anak Solo. Jadi otomatis kita berempat waktu itu. Jadi setelah 2 anak Solo yang aku bilang tadi itu selesai, masuk lagi anak Solo 1. Jadi kita berempat. Jadi 3 dari SMK aku, 1 dari Solo. Dan waktu itu tuh 3 dari SMK aku tuh salah satunya aku, salah satunya temanku cewek, dan 1 lagi tuh cowok kayak gitu. Jadi kita bertiga, jadi 1 cowoknya. Nah, buat kalian yang mau tahu ya, kalau nggak salah waktu itu di tempat magang aku itu emang kayak dipilih gitu loh guys. Dan mereka tuh kayak bilang anak magangnya gak usah banyak-banyak ya pak, 3 aja cukup, 1 aja cowoknya. Dan kalau bisa cowoknya tuh yang nggak terlalu apa ya, kayak susah diatur gitu. Jadi emang pilih anak yang masuk dalam kategori baik lah kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita magang guys, apalagi yang kalian pilih magangnya jauh nih, yang buat anak SMK yang jauh, itu nanti pertimbangan guru meletakkan kita di tempat magang itu adalah apa namanya, tata krama kita gitu loh, etika kita gitu loh. Karena kalau misalkan etika kita jelek, sekolah kita tuh bakal kena. Dan kalau misalkan sekolah kita tuh udah kena, otomatis adik-adik kita yang mungkin next mau magang itu nggak bisa lagi dapat tempat magang itu gitu. Makanya untuk bisa magang yang menurut guru-guru kita tempatnya itu bagus, itu biasanya anak-anaknya kayak dipilih gitu loh, kalau nggak salah ya. Ya walaupun kita pengen di sana, cuma nanti ada pertimbangannya gitu, kira-kira ini attitude-nya gimana nih anak ini kalau misalkan kita taruh jauh kayak gitu. Bukan nggak mungkin ya, karena sebenarnya kayak banyak gitu loh kejadian-kejadiannya, kalian tau lah kayak gitu kan, yang bikin reputasi sekolahnya jelek kayak gitu. Makanya waktu itu tuh kayak ada pertimbangan-pertimbangan gitu dari guru. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu ke kalian tau nggak sih apa yang aku kerjain pertama kali waktu aku datang ke studio foto setelah aku ngerasa kikuk nggak jelas kayak gitu. Jadi kerjaan aku pertama kali itu adalah cropping foto guys. Jadi wow, jadi magang cuma cropping foto gitu doang ya, karena waktu itu tugasnya kayak gitu, emang cropping foto kayak gitu. Jadi cropping fotonya tuh foto-foto yang
emang udah ada di sana atau emang belum ke cropping gitu guys. Jadi lebih kayak foto-foto orang yang abis wisuda atau foto-foto orang yang pengen ganti background kayak gitu. Nah itu kita cropping. Dan di sini aku juga baru tahu kalau ternyata ya, jadi dulu tuh aku bukan kayak gitu. Jadi di studio itu pakai mouse ya. Jadi selama aku SMK, kalau kalian tahu aku tuh nggak mau pakai mouse dan anti banget sama mouse. Tapi ternyata pas aku magang itu kita harus pakai mouse. Dan ternyata pakai mouse lebih efisien ketimbang kita nggak pakai mouse. Dan disitu aku tahu, oh ternyata kalau misalkan mau croppingnya cepet atau mau editingnya lebih efisien, kita bisa pakai mouse guys. Jadi buat kalian nih yang mungkin masih kayak nggak mau pakai mouse, kalian coba deh untuk membiasakan diri pakai mouse guys. Dan itu emang ngebantu banget sih, dan kerjaan kita waktu cropping itu jadi lebih cepat, bener-bener cepat banget karena kan set gitu, tinggal klik akhirnya bersih kayak gitu. Dan walaupun ini cuma cropping ya guys, kita tuh diajarin gimana caranya croppingan itu tuh bisa bersih guys, tapi aku lupa caranya karena itu tuh udah lama banget. Emang kayak ada shortcutnya gitu, dikasih tahu gimana caranya biar misalkan nih mau di cropping nih jilbab aku nih, tapi itu tuh emang bener-bener bersih, yang coklat di belakang, yang kayak background kayak itu tuh emang bener-bener gak kelihatan gitu. Jadi menurut aku kayak ya itu ilmu yang bagus banget. Waktu itu aku sempat catat tapi catatannya hilang kayak gitu, karena magang kan udah lama juga, ada 2016 dan hilang kayak gitu. Ya udahlah ya kayak gitu. Sekarang udah gak terlalu banyak cropping sih, cropping aku sekarang lebih tajam lah dibanding aku cropping yang dulu. Maksudnya tuh tingkat croppingnya tuh lebih bersih ketimbang aku cropping yang waktu aku SMK kayak gitu. Nah di sini kalian juga mesti tahu bahwasanya kerjaan selama aku di studio tuh nggak setiap hari ada. Jadi ada momen-momennya kayak bener-bener bosan kayak gitu kan. Maksudnya tuh kayak bener-bener nggak ada customer yang datang, bener-bener nggak ada orang yang mau cuci foto, bener-bener lagi sepi banget. Itu bener-bener ada momennya. Tapi guys, ketika musim-musim wisuda ya, kalian harus tahu itu studio bener-bener penuh sesak dan panas guys kayak gitu. Kenapa? Karena emang itu yang pengen minat foto tuh banyak banget. Itu kan orang kalau foto wisuda sampai keluarga-keluarganya kayak gitu kan, itu nggak tanggung-tanggung bisa sampai 12 sampai 15 orang yang datang sekali buat foto kayak gitu. Itu banyak banget dan itu tuh bener-bener sesak banget. Dan ketika momen-momen wisuda ini biasanya kerjaan kita anak magang jadi lebih banyak, tapi walaupun banyak tetap aja kita kerjainnya bagian cropping kayak gitu. Jadi waktu itu emang aku banyak banget ngerjain cropping gitu. Jadi misalkan nih ada orang nih mau foto wisuda, nah terus nanti mereka ke atas tuh kan, kalau fotonya di studio atas, kalau untuk yang layaninnya tuh di studio bawah. Nanti kalau misalkan mereka udah foto, nanti ada temen aku yang bawa memori ke bawah. Nah terus memorinya dicolokin ke komputer, terus kita ambil fotonya, terus kita tunjukin sama customer yang habis foto itu. Kalau nggak salah mereka tuh per paket gitu. Kalau misalkan mereka ambil paket A, berarti foto yang diedit tuh sekitar 5 foto kayak gitu, dan mereka bisa ambil foto semuanya, tapi yang diedit tuh cuma 5. Dan kalau nggak salah revisinya tuh cuma sampai 3 kali gitu loh. Jadi emang nggak bisa revisi berlebihan. Kenapa? Karena memang orderannya itu banyak kayak gitu. Mungkin buat kalian yang kayak kenapa ya orang-orang studi foto tuh cuma 3 kali atau beberapa kali bisa revisi, karena memang orderan mereka tuh banyak dan nggak bisa kayak stuck cuma di satu customer aja. Jadi menurut aku itu wajar-wajar aja sih kayak gitu, karena emang banyak banget kayak gitu yang mau di cropping banyak, dia itu capek guys kayak gitu. Makanya buat kalian nih yang pengen magang atau di studio gitu buat anak multimedia atau di percetakan, inilah gambarnya kayak gitu. Nah terus apa aja yang kakak buat selama kakak di sana? Jadi sejujurnya yang aku buat di sana tuh nggak banyak, karena aku lebih banyak belajar gitu sih, sama kayak ngebantu gitu, kayak misalnya ngebantu ngelayanin customer, ngebantu nyetak. Oh iya, aku belum kasih tahu kalau nyetaknya itu kita pakai mesin gede guys. Jadi bukan pakai printer ya waktu aku nyetak, itu tuh emang mesin kayak Kodak gitu. Mesin itu gede banget deh, kayaknya hampir, pokoknya gede banget gitu mesinnya. Dan mesinnya itu kalau misalkan kertasnya habis, itu pas ngisi kertasnya itu nggak boleh kena sinar apapun, sekecil apapun. Kenapa? Karena kalau misalkan kertasnya kena sinar, itu nanti kertas yang keluar tuh bukan warna putih tapi warna pink. Setahu gue kayak gitu ya. Mesin itu kalau nggak salah mesin Kodak gitu sih. Dan menurut aku gila sih, pas mau ganti kertas itu tuh kayak ada kain pelindung gitu, terus dikeluarin gitu tempat kertasnya, dan tempat kertasnya
kertasnya itu kayak box gitu guys, box yang bisa dipegang di jinjing kayak gitu. Nah terus dikeluarin, terus nanti aku nggak tahu ya bentuk kertasnya gimana karena emang nggak kelihatan kayak gitu, karena pas ngemasukin kertasnya pun ditutup pakai kain hitam kayak gitu, emang bener-bener nggak bisa kita lihat kayak gitu. Aku nggak ngerti kenapa sampai segitunya. Karena tadi kan aku udah jelasin ya, kalau misalkan kena sinar apapun itu nanti kertasnya bakal jadi warna pink, otomatis nanti akan berpengaruh sama hasil cetak. Next, Kak, gimana jam kerjanya? Nah, aku mau kasih tahu jam kerjanya ya. Untuk jam kerja itu dia tuh kayak ada shiftnya itu, jadi ada shift pagi sama shift siang. Kalau misalkan aku dapat shift pagi itu tuh sekitar jam 8 sampai jam 5 sore, dan kalau misalkan shift siang itu jam 1 sampai jam 9 malam. Itu shift-shiftnya. Terus dalam 1 minggu kita cuma bisa ambil libur 1 kali per 1 karyawan. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan kamu mau libur 1 karyawan tuh pak semuanya nggak bisa. Jadi dia tuh open every day gitu loh, jadi nggak ada tutupnya. Tanggal merah tutup kayaknya juga, kalau nggak salah tanggal merah tuh juga nggak tutup seingat aku. Dan liburnya tuh nggak bisa kayak aku pengen barengan nih sama temen aku libur biar bisa jalan-jalan, itu jarang sih kayak gitu dapat kayak gitu. Jadi emang harus bener-bener ya yang nggak masuk tuh kayak hari Selasa 1, terus nanti hari Rabu yang nggak masuk 1 kayak gitu. Pokoknya pertimbangannya kayak gitu sih selama magang. Dan menurut aku magang yang paling capek itu adalah magang pas aku SMK ini guys, karena yang kalian denger aja tadi, yang udah kalian denger sebelumnya itu bahwasanya magangnya itu kita kayak cropping itu tuh fotonya itu bukannya 1-2 guys, kadang satu orang tuh dapat 20 foto untuk di cropping kayak gitu, 20 foto guys kayak gitu. Tapi kalau udah kebiasa enak sih, cuman emang banyak kayak gitu, satu orang 20 foto, belum lagi ngejar-ngejar deadline dari customer yang pengen cepet, belum lagi customernya pengen pulang ke kampung, ya ampun bayangin, itu bener-bener capek banget. Belum lagi customernya marah. Aku pernah guys, waktu itu customernya marah, mungkin itu salah aku juga sih, kayak dia tuh minta tolong gantiin background ya kan, terus sama aku tuh kayak gimana ya, tiba-tiba tuh aku nyetak kayak gitu, padahal dia tuh minta tolong sama aku, terus aku minta tolong sama temanku tolong gantiin background, kayak miskomunikasi gitu kan. Akhirnya kayak customernya bilang, kok lama banget sih Kak, kayak gitu, udah deh nggak jadi katanya gitu. Marah customernya kayak gitu. Jadi sejak itu kayak kalau misalkan lagi ngerjain satu, ya udah fokus aja sama satu dulu, jangan pergi nyetak kayak gitu. Itu kayaknya itu salah aku juga sih kayak gitu. Kenapa aku malah ninggalin customer aku untuk pergi nyetak, akhirnya dia ngambek karena terlalu lama gitu. Waktu itu posisinya juga lagi rame sih, jadi suka pusing gitu, kadang orang datang, kau tolong dong ini kayak gitu. Back to topic tadi aku bilang, di sini tuh adalah magang yang menurut paling capek karena emang kayak nguras tenaga banget guys, capek kayak gitu, bener capek banget. Oh iya, aku masih tahu kalau di sini tuh kita dapat tips dari bosnya. Jadi sekitar 2 minggu sekali itu kita dikasih duit gitu sih, anak-anak magangnya dikasih duit, alhamdulillah gitu, untuk jajan, untuk beli pulsa kayak gitu tuh emang dapat duitnya. Tapi sebenarnya aku nggak ngincer duitnya sih, tapi emang lebih kayak pengalaman magang di sana. Dan emang magang tuh capek guys, jadi seluruh magang tuh sebenarnya capek. Kenapa? Karena kita tuh emang kayak gini loh, realitanya kalau misalkan kamu kerja kayak gitu guys. Oke guys, mungkin ini aja pengalaman yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga ini bisa menjadi gambaran untuk kalian ketika kalian nanti pengen magang. Buat kalian yang anak SMK yang jurusannya multimedia, semoga ini bisa ngebantu kalian untuk mencari referensi tempat magang dan sejenis-sejenisnya. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dadah!